Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DKV. Perkenalkan, nama saya Intan MB Cerang dari kelas 11 jurusan Desain Komunikasi Visual. Kembali lagi di acara DKV Podcast. Hari ini saya sudah kedatangan narasumber, di mana narasumber ini adalah calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS masa bakti tahun 2023 dan tahun 2024. Tujuan saya mengundang mereka ialah untuk mengetahui visi misi dan program kerja mereka yang akan mereka lakukan nantinya. Kepada narasumber, silakan. Baik. Hi everyone. Nama saya Alexa Aulia Gibran, kelas 11 jurusan Usaha Layanan Wisata. Saya calon ketua OSIS periode 2023 sampai 2024. Nomor urut 2. Dan saya Abdurrahman dari kelas 10 Akuntansi. Saya sebagai calon wakil ketua OSIS. Oke, jadi ini dari jurusan yang berbeda ya? Iya, benar. Oke. Nah, boleh kasih tahu nggak ke teman-teman sekalian apa sih motivasi kalian buat maju ke kandidat Pilketos? Baik, kalau misalnya menurut dari saya, yang pertama itu dari orang tua. Saya dapat restu dari orang tua, doa-doa dari orang tua, dan itu saya jadikan motivasi saya. Dan yang kedua itu adalah saya ingin mendorong orang-orang supaya bertindak konsisten untuk mencapai sebuah tujuan dan meningkatkan rasa keterampilan sosial. Oke, terus kalau dari wakil sendiri? Kalau motivasi saya ingin menambahkan rasa percaya diri pada setiap orang, karena dari yang saya lihat di setiap orang punya rasa yang percaya diri yang lumayan lemah. Oh, oke. Nah, pertanyaan khusus buat calon wakil ketua OSIS nih. Kenapa sih mau memilih Alexa sebagai pasangan buat maju ke kandidat Pilketos tahun ini? Karena di pikiran saya ini calon ketos ini punya kepribadian yang memang harus ada pada setiap orang. Karena di setiap kita menjadi ketua, kita harus mempunyai rasa percaya diri, dan itu ada di diri Alexa. Oke, makasih. Gimana kalau kalian misalnya nih nggak maju atau nggak terpilih jadi calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS? Menurut saya akan tetap menjalankan visi misi saya, dan saya akan memberikan visi misi kepada ketua OSIS yang terpilih. Karena bagi saya apa itu jauh lebih penting dari siapa. Oke. Nah, jadi tetap support. Ya, tetap support, dan jangan berambisi untuk menjadi nomor satu. Akan tetapi menjadilah nomor satu, begitu. Oke, jadi tetap saling support. Ya, benar. Oke. Untuk maju ke ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini butuh persiapan yang emang luar biasa. Siap gitu. Ya, benar. Oke. Jadi mungkin sebelumnya punya pengalaman masuk di organisasi apa? Kalau dari saya kan waktu itu saya menjabat sebagai wakil ketua OSIS, dan alhamdulillah dengan tanggung jawab saya yang dikasih kepada saya alhamdulillah bisa menyelesaikan tugas-tugas saya dengan baik. Wow. Dan saya bisa mengkoordinasikan anggota-anggota saya dengan baik, alhamdulillahnya. Dan saya juga bisa bekerja dengan efisien. Alhamdulillah. Saya sangat beruntung sekali. Saya bisa dapat pengalaman jadi wakil ketua OSIS, dan saya memajukan diri untuk mencalonkan lagi ke sebagai ketua OSIS. Nah, itu kayak bagaimana ya? Meningkatkan pengalaman lah. Jadi kan? lebih naik level. Alhamdulillah, kalau misalnya insya Allah jadi ketua OSIS, saya naik level lah. Ya, begitu. Oke. Nah, kalau calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu pasti tidak jauh dari pemaparan visi misi. Boleh spill gak nih? Boleh lah. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya kan ini kita berdua yang susun visi dan misinya. Visi alhamdulillah saya dan misi dia. Tapi kita berkolaborasi. Oke, jadi kerjasama. Ya, tukar pikiran, ini cocok atau tidak, ini. Nah, jadi visi saya itu menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 1 Ampana Kota itu yang unggul dalam prestasi, berlandaskan imtak, berwawasan global, dan berbudaya ramah lingkungan. Oke. Misinya
mengutamakan segala aspek dalam nilai religius yang berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Islamik banget ya. Itu Oh, banyak. Nah, ini masih banyak. Ada kita kalau nggak salah 5 visi misi dibacakan. Oke, Bisa oke. bacakan semuanya. next. Yang kedua, mewujudkan sistem pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan, efektif, dan akuntabel. Yang ketiga, menjadikan kinerja kepengurusan yang bermanfaat dengan menanamkan nilai saling asah, asih, dan asuh di dalamnya. Kemudian yang keempat, mengembangkan rasa tanggung jawab, rasa sosial, dan sikap saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, tertata, hijau dan indah, serta nyaman untuk dipandang di lingkungan. Wow. Nah, begitu kan apa? Boleh saya berbicara ini? Oke, lanjut. Jadi di sini ini kami menyusun ini dengan sesuai dengan visi kami. Poin-poinnya itu kami sebarkan di misi. Gitu. Kalau misalnya di sini kan tidak termasuk olahraga, nah, akan tetapi olahraga itu akan tetap kami jalankan. Akan tetapi kami tidak spill di sini gitu. Tapi tetap ada. Tetap ada. Karena sebagian besar anak-anak SMK Negeri Santo Ampana Kota itu menginginkan olahraga. Iya, soalnya Iya. di sini lebih Ke olahraga ya. lebih Benar. suka fisik. Tapi kalau insya Allah kami menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, itu semua kegiatan sama rata. Oke. Kayak di bidang keagamaan ada, humas ada, olahraga ada, Kesenian. informasi dan komunikasi ada, kesenian itu ada. Apalagi di sini keseniannya mantap. Aduh. Nah, kita lanjut ke program kerja unggulan ketika terpilih. Apa saja boleh? Nah, boleh sekali. Nah, di sini kami mohon maaf, kami tidak bisa spill semuanya. Nah. Karena ya pasti banyak itu program kerjanya. Yang kami spill kan yang diminta unggul. Hanya keunggulan. Keunggulan. Yang paling unggul lah. Iya, oke. Yang pertama itu membentuk ekstrakurikuler atau tidak eskul. Eskul keagamaan untuk setiap agama di sekolah. Nah, itu salah satunya itu kalau misalnya di kegiatan maksudnya bukan kegiatan, maaf. Ini eskul ya. Nah, kami akan membangun rohis. Tahu lah ya, rohis. Oke, iya. Nah, itu. Kalau misalnya saya ambil contoh dari itu. Insya Allah kalau saya terpilih dengan calon ketua OSIS, calon wakil ketua OSIS saya, kami akan membangun itu. Oke, Nah, itu iya. salah satunya. Itu salah satunya. Ada juga ini untuk Dan juga ini program yang paling unggul bagi kami yaitu yang namanya itu LISA. Apa tuh Lisa? LISA artinya lihat sampah angkat. Oh, oke. karena di sini ya kan poin kami, ini visi kami itu berbudaya ramah lingkungan. Lingkungan. Nah, dan juga ini olahraga. Tentang olahraga, itu kami akan mengadakan pertandingan secara berkala, mau basket atau voli ya kan, anak-anak di SMK Negeri Santo Ampana Kota itu begitu. Nah, kami juga akan mengadakan kayak gimana ya, persahabatan antar sekolah. Fun match. Yes. Antar sekolah. Ya, benar. Oke. Dan mengadakan penghijauan juga termasuk kegiatan unggul kami. Mengadakan perlombaan yang bermanfaat. Kayak di hari 17 Agustus, OSIS Cup, Oh, iya. SMK Cup. Nah, begitu. Oke, jadi pasti kalian punya moto nih. Nah, Moto dalam menjalankan tugas. ya itu memang sangat sulit dibuat ya. Oke. Jadi saking sulitnya nih. Iya. Silakan dijabarkan biar teman-teman sekalian tahu. Ayo baca ini, ayo baca. Moto kami yaitu amanah dalam melangkah serta ikhlas dalam membantu. Nah, jadi anggota OSIS itu tidak lain dari kegiatan. Jadi kita diberikan amanah kepada kita. Jadi kita harus amanah dalam langkah. Jadi kan setiap membuat kegiatan pasti kita melangkah. Nah, Jadi kita harus amanah. Apapun itu kita tetap harus amanah. Apa yang disuruh kepada kami harus melakukannya dengan baik, dengan efisien, begitu. Dan ikhlas dalam membantu ya. Ya. Ikhlas dalam membantu itu kami membantu dengan setulus hati kami. Kami menanamkan itu. jadi sudah persiapannya sudah Ya, matang banget. Nah, jadi ada juga moto kami open eyes, open mind, and open heart.
Oke. Ya seperti bahasa Indonesianya itu open eyes itu buka mata. Kami harus melihat di sekitar kami begitu. Apa yang terjadi, apa yang harus kami bedah, apa yang harus kami lakukan, dan buka pikiran. Kalau misalnya pikiran kita tertutup, tidak mungkin kalau misalnya ada orang yang minta bantuan kepada kami biarkan. Kami tidak kayak berpikir, pasti kami akan berpikir, harus diapakan ini. Pasti akan muncul kayak misalnya dia sakit, terus langsung berpikir, bawa ke UKS begitu ya. Nah, bersangkut pautan dengan open heart, buka hati. Kami harus membuka hati. Hati nurani kami itu harus terbuka. Kalau misalnya jadi ketua OSIS tapi sombong, tapi hatinya tidak terbuka, nah gitu. Bahaya. Iya, bahaya banget. Bahaya banget. Ada juga yang pas masih jadi wakil nih, kan kadang-kadang ada yang bilang saya sombong lah, inilah, tapi tidak. Alhamdulillah hati saya terbuka. Akan tetapi tidak mungkin saya akan memperlihatkannya ke semua siswa-siswa begitu kan, nggak mungkin. Dan judge book by a cover. Jangan. Oke. Jangan melihat saya dari luar saya. Gitu. Baik sahabat DKV, sebelum saya mengakhiri acara podcast hari ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kandidat 02 kepada teman-teman sekalian. Oke, baik. Pesan kami itu adalah pilihlah calon yang benar-benar mampu dan memiliki integritas untuk memimpin organisasi dan mampu mewakili suara siswa SMK Negeri 1 Ampana Kota. Maka itu hak pilih sangat berharga untuk masa depan organisasi. Dan jangan lupa dukung kami di tanggal 12 Agustus. Kami calon Pasangan nomor urut 2. Terima kasih. See you. Oke teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan bersama berbagai informasi penting dari kandidat 02, calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Saya Intan Emi Cerang pamit undur diri. Sampai berjumpa di acara podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.